Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meda Tira. Di sini saya akan mereview jurnal ke-12 mengenai delik formil atau material, sifat melawan hukum formil dan atau material dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi oleh R.B. Rudi Prastowo. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi secara monetis tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk dijatuhkannya pidana, sehingga unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan melanggar hukum maupun unsur pertanggungjawaban pidana. Sedangkan secara dualistis, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah bersifat melanggar hukum atau memenuhi rumusan undang-undang. Teori monetis dan dualistis tersebut menganalisis tentang apa yang disebut dengan tindak pidana sehingga lebih memiliki makna tentang tataran akademis, bukan tentang syarat-syarat untuk dijatuhinya pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam rumusan menyebutkan setiap orang termasuk korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Artinya setiap orang dan atau lebih korporasi yang melakukan perbuatan korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut dapat dipidana apabila dirinya ada unsur kesalahan. Dalam hukum pidana, pemidanaan tidak hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu delik, tetapi pemidanaan juga dapat dijatuhkan kepada pembuat, dan pembuat yang dimaksud adalah apa yang telah disebutkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan demikian, dipidana berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi adalah pembuat, pelaku yang menyalahgunakan, yang turut serta, yang menganjurkan, dan pembantu pembuatan korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, yang pada akhirnya ada unsur kesalahan atau pertanggungjawaban. Sistem perumusan ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus juga menyimpang dari sistem perumusan ancaman tindak pidana dalam KUHP yang hanya mengenal minimum umum dan maksimum khusus. Perumusan ancaman tindak pidana pokok, penjara, dan denda menggunakan sistem kumulatif dan alternatif kumulatif juga menyimpang dari sistem perumusan dalam KUHP yang hanya mengenal sistem alternatif. Untuk pidana tambahan selain yang dikenal dalam KUHP, ditambahkan beberapa jenis pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Meskipun jenis pidana tambahan ditambahkan, tetapi sistem penjatuhan tetap tidak menyimpang dari KUHP, yakni bahwa pidana tambahan bersifat kumulatif menambah pidana pokok. Dengan demikian, pidana tambahan tidak harus dijatuhkan, dan apabila dijatuhkan maka harus bersama-sama dengan pidana pokok. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni hakim dapat menetapkan perampasan barang yang telah disita apabila sebelum putusan dijatuhkan terdakwa meninggal dunia, padahal terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.